Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana semua kabar? Semuanya mudah-mudahan sehat semua. Mari kita ikuti pelajaran yang akan Pak Guru sampaikan hari ini. Pak Guru akan menyampaikan pelajaran fikih. Pelajaran fikih dalam hal ini akan menjelaskan tentang kurban. Apa itu kurban? Pengertiannya bagaimana? Sebelum menjelaskan tentang pengertian kurban, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang sejarah kurban itu sendiri. Sejarah kurban itu dimulai dari masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang baru saja punya anak, yaitu namanya Ismail. Anak-anak, perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri. Istri yang pertama namanya Syarah, orang Palestina. Lama nggak punya anak-anak. Akhirnya suatu saat Ibrahim dan Syarah berjalan menuju ke Mesir, ketemu wanita cantik namanya Hajar. Singkat cerita, Siti Syarahnya menyuruh Nabi Ibrahim agar nikah lagi dengan Siti Hajar. Akhirnya nikah Siti Hajar. Setelah nikah dikaruniai seorang anak putra namanya Ismail. Nah, setelah punya anak namanya Ismail, baru beberapa hari Siti Syarahnya itu cemburu. Kenapa? Yang pertama kali nikah itu Siti Syarah, tapi yang punya anak malah istri yang kedua. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh pergi. Nabi Ibrahim akhirnya pergi dengan Siti Hajar bersama dengan bayi kecil mungil namanya Ismail. Pergi ke sana terus, pergi terus. Nah, di tempat yang masih sunyi, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa, hanya ada jurang. Nah, di situ yang nanti cikal bakal menjadi masjid suci kota Mekah. Ditinggal di situ, di jurang, tidak ada apa-apanya. Ibrahimnya pulang ke Palestina, Ismailnya di situ sendirian sama ibunya yang bernama Hajar. Ditinggal sendirian di situ, Ismailnya nangis-nangis ingin minum. Air susunya Siti Hajar sudah kehabisan, nggak ada, karena nggak pernah makan sih, nggak pernah minum, sehingga air susunya tidak ada. Akhirnya si Ismail ngejuk-ngejuk bumi, akhirnya keluarlah sumur yang namanya sumur Zam-Zam. Barang siapa yang meminum sumur Zam-Zam, ya, nanti dia akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa minum air Zam-Zam kalau ada orang pergi haji. Allahumma amin. Anak-anak yang berbahagia, jadi kemudian singkat cerita Nabi Ibrahim mentilik. Nah, saya punya anak di sana, ditinggal pergi, akhirnya ditiliki ke sana. Sudah berumur 7 tahun, senang nemen. Nabi Ibrahim diciumi, dipeluk, senang nemen. Akhirnya ngantuk Ibrahimnya. Barang ngantuk, bagaimana? Ketiduran. Barang ketiduran, mimpi di sana Allah menyuruh agar menyembelih anaknya Ismail yang baru saja ketemu kangen-kangenan. Akhirnya apa? Akhirnya ya ngikuti Ibrahimnya mematuhi perintah Allah, disembelihlah
suatu saat, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Disembelih dengan ikhlas, Ismailnya juga mau. Pas waktu disembelih, Allah menyuruh malaikat Jibril agar membawa domba dari langit, dari surga turun ke bumi. Pas mau nyembelih, Ismailnya itu mingser, geser, berubah menjadi domba. Domba itu apa? Kambing. Itu ceritanya begitu. Nah, makanya umat Islam itu, ya, umat Islam disuruh kalau punya uang banyak disuruh apa? Menyembelih korban, apa berupa kambing, apa berupa sapi, apa berupa onta setiap tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Bada Haji. Jadi usia Nabi Ismail itu ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sudah, itu secara singkatnya. Yang kedua, pengertiannya. Apa itu pengertian kurban? Nah, kurban itu secara bahasa diambil dari kata qoroba yaqrubu kurbanan, artinya apa? Dekat. Jadi yang ngerubong sing seneng kurban berarti wong kowe perek karo sapa? Perek karo Gusti Allah. Istilah kurban itu bagaimana artinya? Beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmatnya Gusti Allah. Kurban jadi berupa apa ya? Berupa semua barang. Bawakan rasa syukur, kon duit akeh. Pan ibadah kalau Gusti Allah rasa syukur duit akeh, berarti korbannya kanggo menggunakan apa? Uang. Atau kamu punya buah-buahan banyak, terus bersyukur, sedekah dengan buah, itu namanya juga berkorban. Namun korban yang disebut dengan udhiyah itu beda lagi, yaitu menyembelih binatang korban dengan tujuan ibadah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Jadi kalau korban yang diperintahkan Allah ketika hari raya Idul Adha itu adalah hewan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, ya, pada hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Tanggal 11, 12, 13 bulan Haji atau bulan Zulhijjah. Dalilnya, dalil kurban. Dalil kurban, apa dalilnya? Kenapa kok orang Islam itu berkorban, menyembelih binatang? Dalilnya apa? Dalilnya itu dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tuh sedikit aku sampaikan mengenai korban, pembelajaran secara daring dalam jaringan atau online karena masih tidak diperbolehkan bertatap muka, ya. Sedikit masalah korban. Tadi Pak Guru menjelaskan 3 hal. Yang pertama sejarah korban, yaitu ketika dimulai dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, pengertian korban ada 2, ada pengertian secara bahasa artinya dekat, ada pengertian secara istilah yaitu, ya, apa? Ini beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas pemberiannya, dan kurban udhiyah, nah, yang biasa dilaksanakan oleh umat Islam pada saat hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih binatang. Dan yang ketiga adalah dalilnya itu surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Silakan kalian
dipelajari, diulang-ulang di rumah ya, agar sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tugas kalian adalah menulis yang ada di sini, kemudian dipelajari di rumah.